Halo semua, kita jumpa lagi di channel YouTube Hika, Hitung Fisika. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi. Contohnya seperti kelapa jatuh dari pohonnya, atau buah apel jatuh dari pohonnya. Mari kita mulai dengan materi energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya terhadap bidang acuan tertentu, misalnya lantai atau tanah. Nah, nilai dari energi potensial ini dapat kita hitung menggunakan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M adalah massa benda yang mengalami energi potensial tersebut, dinyatakan dalam satuan kilogram. G adalah nilai percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi yang kita tahu 9,81 meter per second pangkat 2. Tapi dalam hitungan nanti kita akan bulatkan menjadi nilai 10 M per S pangkat 2. H adalah ketinggian benda dari titik acuan dan kita nyatakan dengan satuan meter. Nah, bagaimana menggunakan rumus EP sama dengan MGH dalam soal-soal hitung fisika? Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh nomor 1. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Jika massa benda 2 kg, hitunglah nilai dari EP benda. Nah, kita dapat lihat di sini, benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Ketinggian ini adalah H. Massa benda 2 kg. Berapa nilai energi potensial? EP sama dengan MGH, di mana massa benda 2 kg. Nilai dari gravitasi, dalam hal ini gravitasi bumi kita tadi sudah bahas di depan, kita akan gunakan nilai 10 meter per second pangkat 2. Ketinggian 100 meter, maka nilai dari energi potensial pada soal nomor 1 adalah 2000 Joule. Kita lihat contoh soal nomor 2. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Jika nilai dari energi potensial adalah 1500 Joule, di pertanyaan nomor 2 ditanya massa benda. Jadi kita lihat di sini ketinggiannya 100 meter. Benda mengalami energi potensial 1500 Joule. Untuk mencari massa benda, kita gunakan EP sama dengan M dikali G dikali H. Nilai dari EP 1500 Joule. Massa ditanya, nilai gravitasi 10 meter per second pangkat 2. Ketinggiannya 100 meter. Maka nilai dari massa adalah 1500 kita bagi dengan 1000. Maka massa benda yang ditanyakan di soal nomor 2 adalah 1,5 kg. Demikian menjawab untuk soal nomor 2. Mari kita lihat ke contoh soal yang lebih rumit sedikit. Kita lihat contoh nomor 3. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Hitunglah energi potensial mula-mula. Nah, bagaimana kita menjawab soal nomor 3 ini? Kita lihat. Benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Massa benda 1 kg. Jadi, jika ditanyakan berapa nilai energi potensial mula-mula, yaitu energi potensial pada titik awal. EP sama dengan M dikali G dikali H. Massa benda 1 kg, nilai gravitasi 10 meter per second pangkat 2. Nah, pada titik mula-mula ini, benda berada pada ketinggian 100 meter, sehingga nilai H-nya di sini kita gunakan 100 meter. Maka nilai energi potensial mula-mula adalah 1000 Joule.
Pertanyaan kedua pada soal nomor 3 adalah bagaimana kita menghitung energi potensial saat benda telah jatuh 30 meter. Berarti nilai energi potensial sekarang kita tetap menggunakan M kali G kali H, di mana M 1 kg, G 10 meter per second pangkat 2. Nah, ini yang akan kita bahas. Jika benda telah jatuh 30 meter ke bawah, berarti ketinggiannya tersisa tinggal 70 meter. Ya, kita jangan masukkan angka 30 ya, karena rute dia jatuh itu 30 meter ke bawah. Sedangkan dalam perhitungan energi potensial, EP sama dengan MGH, nilai H adalah ketinggian benda, bukan perjalanan benda yang jatuh. Jadi nilai H di sini jangan kita masukkan angka 30 ya. Kita akan masukkan angka ketinggian benda saat ini tinggal 70 meter. Nah, nilai EP sekarang M kali G kali H akan bernilai sebesar 700 Joule. Pertanyaan ini dilanjutkan ke pertanyaan C. Berapa besar perubahan energi potensial yang terjadi? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Awalnya 1000 Joule, sekarang tinggal 700 Joule. Perubahan nilai dari energi potensial dapat kita cari dari energi potensial sekarang kita kurang dengan energi potensial mula-mula. Energi potensial sekarang 700 Joule dikurang energi potensial mula-mula 1000 Joule, maka terjadi perubahan sebesar minus 300 Joule. Artinya energi ini terjadi pengurangan sebesar 300 Joule. Nah, demikian cara menjawab untuk masalah di soal nomor 3. Mari kita lihat variasi soal berikutnya di nomor 4. Sebuah benda memiliki energi potensial 1000 Joule saat berada pada ketinggian 100 meter. Jadi ini bendanya berada pada ketinggian 100 meter, memiliki nilai EP 1000 Joule. Jika benda tersebut berada pada ketinggian 20 meter, maka berapa nilai energi potensial benda tersebut? Jika kita mengetahui ada soal fisika tentang dua kondisi benda, maka kita akan gunakan cara perbandingan untuk menjawab soal seperti ini. Sehingga kita bisa hitung EP2, kita lakukan perbandingan dengan EP1 sama dengan M dikali G dikali H yang kedua dibagi M dikali G dikali H pada kondisi ke-1 ya. Jadi kalau ada dua kondisi kita lakukan perbandingan seperti ini saja ya teman-teman. Nah, kita lihat nilai gravitasi pada kedua kondisi ini, pada kondisi kedua maupun kondisi ke-1, nilai gravitasi itu adalah sama, yaitu 10 meter per second pangkat 2. Sehingga dalam perbandingan, kalau nilainya sama, ya udah kita coret aja nih, ya. Nah, kemudian kita cek dulu, kedua benda ini adalah benda yang sama. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jika benda tersebut, artinya benda yang pada kondisi ke-1 tadi, adalah benda yang sama ya dengan kondisi kedua, maka nilai M-nya juga sama. Kita coret saja nih. Lalu kita masukkan data EP2 dibagi EP1. EP1 nilainya 1000 Joule. Ketinggian kedua 20 meter. Kita bagi dengan 100 meter. Maka ini tinggal 1/5. Maka nilai dari EP2 adalah 1/5 dari 1000 Joule. Maka nilainya adalah 200 Joule. Nah, ini cara kerja untuk menyelesaikan soal hitungan pada nomor 4.
Mari kita lihat satu soal terakhir untuk materi energi potensial kali ini. Kita lihat soal terakhirnya. Sebuah benda memiliki energi potensial 1000 Joule benda memiliki energi potensial sebesar 1000 Joule. Benda lain yang memiliki massa 2 kali massa benda ke-1. Nah, dari sini terlihat kalau benda yang kedua adalah benda yang berbeda dengan benda ke-1. Massanya 2 kali massa benda ke-1. Jika massa benda ke-1 kita beri nama X, maka massa benda yang kedua adalah 2X. Berada pada ketinggian 1/4 kali tinggi benda yang pertama. Tinggi benda yang pertama berapa? Kita nggak tahu kan? Jadi kita kalau untuk data yang tidak kita ketahui, kita boleh misalkan dengan variabel tertentu. Jadi tinggi benda yang pertama saya buat menjadi nilainya sebesar H, maka tinggi benda yang kedua adalah 1/4 kali tinggi benda yang pertama, yaitu nilai H2 adalah 1/4 H. Maka benda yang kedua memiliki nilai energi potensial berapa? Sama seperti tadi soal nomor 4. Jika ada dua kondisi, maka kita akan gunakan perbandingan. EP2 dibagi EP1 sama dengan M2 kali G dikali H2 dibagi M1 dikali G dikali H1. Nah, nilai gravitasinya sama ya, kita coret saja. Nah, di sini M-nya tidak bisa kita coret seperti soal nomor 4 tadi. Kenapa? Karena ini dua benda yang berbeda. Sedangkan tadi yang di contoh nomor 4 adalah benda yang sama. Mari kita masukkan datanya. EP2 dibagi EP1 nilainya 1000 Joule sama dengan massa benda yang kedua adalah 2X. H2 adalah 1/4 H. M1 nilainya X. H1 nilainya H. Maka nih H dengan H bisa dicoret, X dengan X bisa dicoret. 2 dikali 1/4 tinggal setengah. Maka nilai dari energi potensial pada benda kedua adalah setengah dari 1000 Joule. Maka nilai EP2 sama dengan 500 Joule. Inilah jawaban untuk soal nomor 5. Oke. Ya, sekian pembahasan kita mengenai materi energi potensial gravitasi, rumusnya, dan variasi soal-soal bagaimana cara kita menyelesaikan hitungan fisika untuk materi energi potensial gravitasi. Semoga dengan video ini teman-teman bisa jadi lebih paham tentang perhitungan tentang energi potensial gravitasi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe. Salam Hika. Sampai jumpa. Bye.